Setiap nabi dan rasul memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sesuatu yang luar biasa yang dimiliki para nabi itu disebut sebagai mukjizat. Jadi, mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa pada diri nabi dan rasul yang tidak dapat dimiliki atau ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Islam. Fungsi mukjizat bagi para nabi dan rasul adalah untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu hanya dapat terjadi pada saat-saat yang sangat diperlukan. Misalnya ketika Nabi Musa dan kaumnya terdesak oleh tentara Firaun di tepi Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian terbelahlah laut itu sehingga Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi laut dengan selamat. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Beliau juga tidak makan daging hewan yang disembelih untuk korban kepada berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab waktu itu. Akhlak beliau berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak suka minum-minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah berfoya-foya. Sebagai manusia yang akan menjadi pembimbing dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Beliau sangat memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Beliau mengetahui kerusakan moral bangsanya dan menyadari keruntuhan agamanya. Beliau juga sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah laku bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh kakeknya Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah untuk menyembah berhala. Namun beliau menolak ajakan kakeknya tersebut dengan sopan dan lemah lembut. Walaupun waktu itu beliau masih berusia 8 tahun. Oleh karena itu, beliau mulai bertahanus atau mempersiapkan diri untuk mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Untuk itu dipilihnya tempat yang sepi dari keramaian, yaitu Gua Hiro, sebuah gua kecil dan sempit di Jabal Nur. Di gua inilah beliau berkhalwat atau beruzlah, yaitu menyepi. Beliau tafakur memikirkan kaumnya dengan harapan mendapat petunjuk dari Tuhan sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan kaumnya tersebut. Akhirnya pada suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk seluruh umat manusia. Hal ini merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membuktikan pula bahwa beliau benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang akan membawa manusia selamat di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an adalah suatu kitab suci penyempurna dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Sebagai mukjizat, Al-Quran itu akan kekal sepanjang dunia ini ada. Hal itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu akan terpelihara keahliannya sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran sebagai mukjizat memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keindahan susunan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi.
Yang kedua, isi kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. Yang ketiga, menjadi petunjuk utama Al-Huda untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menjadi pengingat atau az-zikr dan pengobat atau asyifa bagi kaum muslimin yang membacanya. Dan yang kelima, membaca Al-Quran adalah ibadah, sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Masih banyak lagi keistimewaan Al-Quran. Cobalah kalian rasakan, kalian tidak akan merasa bosan membaca maupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Hal tersebut karena Al-Quran adalah mukjizat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin melalui Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dulu penjelasan dari materi yang berjudul bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.